begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who were sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan terkait tanda-tanda kiamat yang kubra. Dan pembahasan kita masih terkait dengan Dajjal. Namun yang jadi masalah, pada zaman Nabi ada seorang Yahudi yang masuk Islam namanya Ibnu Sayyad. Dia memiliki ciri-ciri yang tidak bisa dikatakan ciri-ciri Dajjal itu ada pada diri Ibnu Sayyad. Nah, apakah Ibnu Sayyad yang muncul di Madinah pada zaman Nabi, apakah dia Dajjal atau tidak? Ini masih menjadi perdebatan yang luar biasa di antara para ulama. Baik, kita pelajari biografi Ibnu Sayyad, kemudian kita bahas dalil-dalil yang terkait dengan Ibnu Sayyad, apakah dia itu Dajjal atau bukan. Ibnu Sayyad ismuhu huwa Safi wa qila Abdullah ibnu Sayyad as-Sa'id. Ibnu Sayyad dia adalah Safi dan dikatakan namanya adalah Abdullah bin Sayyad atau bin Sa'id. Kana min Yahudil Madinah, dia termasuk dari kalangan orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Wa qila min al-Ansar, pendapat yang lain mengatakan dia dari kalangan Ansar. Wa kana saghiran 'inda qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Rasulullah alaihi wasallam itu hijrah kota Madinah dan sampai ke sana, Ibnu Sayyad ini masih kecil.
Wa dzakara Ibnu Katsir annahu aslam. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dia masuk Islam. Wa kana ibnuhu Umarah bin Sadati tabi'in, dan dia punya anak namanya Umarah yang menjadi pembesarnya kalangan tabi'in. Rawa'anhul Imam Malik wa ghairuhu, yang dimana Umarah ini menjadi gurunya Imam Malik dan yang lain-lainnya. Wa tarjamalahu Dzahabi fi kitab Tajridi Asma'i Sahabah, di mana Al-Imam Dzahabi rahimahullah taala menerjemahkan terkait biografinya Ibnu Sayyad ini dalam kitabnya bernama Tajridu Asma' Sahabah. Faqala, beliau mengatakan Abdullah bin Sayyad, namanya adalah Abdullah bin Sayyad. Auradahu Ibnu Syahin, yang dimana ini dibawakan oleh Ibnu Syahin. Waqala huwa Ibnu Sa'id, di mana Ibnu Syahin mengatakan dia namanya adalah Ibnu Sa'id. Kana abuhu Yahudiyan, di mana bapaknya adalah seorang Yahudi. Fawulida Abdullah awar makhtunan, dan yang menjadi salah satu perbedaan Ibnu Sayyad dengan manusia yang lain, dia lahir dalam kondisi matanya picek, picek itu buta sebelah, makhtunan, dan sudah dikhitan. Nah, jadi sekarang udah mulai nampak tanda-tanda ciri fisik Dajjal itu ada pada Ibnu Sayyad. Wa huwa alladzi qila innahu Dajjal, dialah yang dikatakan itulah Dajjal. Tsumma aslam, kemudian dia masuk Islam. Fahuwa tabi'iyun lahu ru'ya, dan dia adalah seorang tabi'i. Wa tarjamalahul hafidh Ibnu Hajar fil Isabah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala menerjemahkan biografi Ibnu Sayyid ini dalam kitab Isabah. Fadzakara ma qalahu Dzahabi, beliau menyebutkan sama seperti yang disampaikan oleh Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa min waladihi Umarah bin Abdullah bin Sayyad, termasuk anaknya adalah Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Wa kana min khiyaril muslimin, dia termasuk orang dari kalangan kaum muslimin yang sangat hebat, yang terpilih pilihan, bin ashabi Sa'id bin Musayyib, termasuk muridnya Sa'id bin Musayyib. Rawa'anhu Malik wa ghairuh, di mana Malik dan yang lainnya meriwayatkan dari Umarah bin Abdullah bin Sayyad ini. Tsumma dzakara jumlatan min ahadits fi sya'n Ibnu Sayyad, kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan masalah Ibnu Sayyad ini, kama sayati dzikruha fi ma ba'du, sebagaimana yang akan disebutkan setelah ini. Tsumma qala, kemudian Ibnu Hajar berkata, fil jumlati, secara umum, secara global, la ma'na li dzikri Ibnu Sayyad fi sahabah, penyebutan Ibnu Sayyad di kalangan para sahabat sebetulnya ini tidak ada maknanya. Li'annahu kana dajjal, karena dia adalah Dajjal, falaisa bisahabiyyin qat'an, sehingga dia bukan seorang sahabat walaupun dia masuk Islam. Li'annahu yamutu kafiran, karena dia mati dalam kondisi kafir. Wa in kana ghairuhu fahuwa hal luqiyyihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun musliman, dan jika itu selain dia, maka perjumpaan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun musliman, tidak dinyatakan sebagai seorang muslim. Lakin idza aslama ba'da dzalika, akan tapi jika dia ketika berjumpa Nabi tadi dalam kondisi kafir, belum menjadi seorang muslim, dan dia masuk Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa tabi'iyun lahu ru'yah, maka dia adalah seorang tabi'i yang punya ru'yah, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qalahu Dzahabi, sebagaimana diucapkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala. Wa tarjama Ibnu Hajar fi kitabih, di mana Ibnu Hajar menerjemahkan biografinya di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib li Umarah bin Sayyad, terkait Umarah bin Sayyad ini. Faqala, maka Ibnu Hajar berkata, Umarah bin Abdullah bin Sayyad al-Ansari, dia adalah Umarah bin Abdullah bin Sayyad al-Ansari Abu Ayyub al-Madani. Rawa'an Jabir bin Abdullah, Umarah yang merupakan anaknya Abdullah bin Sayyad ini ternyata guru-gurunya adalah para sahabat kibar, di antaranya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Sa'id bin Musayyib, tabi'in yang kibar, Atha bin Yasar, wa anhu, dan
menjadi muridnya Umarah bin Abdullah bin Sayyad adalah Dhahak bin Uthman Khuzami, Malik bin Anas wa ghairuhuma dan yang lain-lain. Qala Ibnu Ma'in wan Nasa'i, Ibnu Ma'in dan Nasa'i yang merupakan pakar hadis mengatakan terkait Umarah bin Abdullah bin Sayyad ini siqatun, terpercaya. Wa qala Abu Hatim berkata salihul hadis, hadisnya ini diterima. Wa qala Ibnu Sa'd berkata kana thiqatan qalilal hadis, dia terpercaya walaupun hadisnya yang disampaikan sedikit. Wa kana Malik bin Anas la yuqaddim alaihi fil fadli ahadan, di mana Malik bin Anas rahimahullah taala tidak pernah mendahulukan orang lain sebelum nama Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Wa kanu yaqulun, dan dahulu mereka mengatakan nahnu banu Usaihib bin Najjar, kami adalah dari Bani Usaihib bin Najjar, fadafa'ahum Banu Najjar fahumul yawm hulafa Bani Malik bin Najjar wala yudra mimman hum. Jadi Banu Najjar enggak nerima, dan mereka hari ini merupakan sekutunya Bani Malik bin Najjar, dan tidak diketahui siapa mereka itu. Ahwaluhu, kondisi Abdullah bin Sayyad. Kanu Ibnu Sayyad dajjalan, jadi Ibnu Sayyad yang ada pada zaman Nabi adalah dajjal. Wa kana yatakahhan ahyanan fayasduq wa yakdzib, dia melakukan praktek perdukunan, terkadang ucapannya benar, terkadang dusta. Fantasyara khabaruhu bainan nas, maka kabar terkait Ibnu Sayyad ini tersebar di tengah-tengah kalangan para sahabat. Wa sya'a annahu dajjal, dan tersebar pula kabar bahwasanya dia adalah dajjal. Kama sayati fi dzikri imtihanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah sebagaimana yang saya akan datang terkait penyebutan tesnya Nabi kepada si Ibnu Sayyad ini untuk ngecek apakah dia dajjal betulan atau tidak. Imtihanun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, tesnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si Ibnu Sayyad ini untuk memastikan apakah dia itu dajjal betulan atau tidak. Lamma sya'a bainan nasi Amr bin Sayyad, ketika sudah viral di tengah-tengah kalangan para sahabat bahwasanya Ibnu Sayyad ini annahu wa dajjal, dia adalah dajjal. Aradan Nabi, jadi Nabi alaihissalam itu mengabarkan kepada manusia, hati-hati akan kemunculan dajjal. Dajjal itu ciri-ciri fisiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata ciri-ciri itu plek ada pada Ibnu Sayyad. Jadi sahabat menemukan yang disebutkan Nabi tadi, ciri-cirinya ada pada Ibnu Sayyad. Maka orang-orang pada mengatakan Ibnu Sayyad ini dajjal, dan langsung viral. Seperti hari ini kalau ada apa-apa langsung viral seperti itu, gampang viral. Nah, ketika viral tadi maka Rasul pun ingin memastikan, betul nggak Ibnu Sayyad ini dajjal yang dikabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yattali ala amri, maka Nabi alaihi salatu wasallam pengen melihat perkaranya si Ibnu Sayyad ini, wa yatabayyan halah, ingin kejelasan tentang kondisi dia. Fakana yadhhab ilaihi mukhtafiyan, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendatangi si Ibnu Sayyad ini terkadang sambil sembunyi-sembunyi. Hatta la yash'ur bihi Ibnu Sayyad, supaya Ibnu Sayyad enggak mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja'an yasma' minhu syai'an, harapannya Nabi mendengarkan dari Ibnu Sayyad ini sesuatu. Wa kana yuwajjah ilaihi ba'dul as'ilah allati takshif an haqiqati, dan terkadang Nabi melemparkan beberapa permasalahan atau beberapa persoalan atau pertanyaan, yang dengan pertanyaan-pertanyaan itu maka tersingkaplah hakikatnya si Ibnu Sayyad ini. Hafil hadis, di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar, bahwasanya Umar intalaqa ma'an Nabi, pergi berdua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rahtin qibala Ibnu Sayyad, dalam kelompok kecil menuju
ke arah Ibnu Sayyad hatta wajaduhu yal'abu ma'asibyan inda Utum ibni Mughalah. Sampai rombongan kecil ini mendapati si Ibnu Sayyad ini sedang main-main dengan anak-anak kecil di bentengnya Ibnu Mughalah. Waqad qara Ibnu Sayyad al-hulm, waktu itu Ibnu Sayyad sudah mendekati masa remaja, hampir balik. Falam yash'ur hatta daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih. Kemudian Nabi mendatanginya sampai akhirnya memegang tangannya. Tsumma qala li Ibnu Sayyad, kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Kamu bersaksi aku ini adalah utusan Allah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad menoleh melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi engkaulah utusan yang diutus di tengah-tengah kaum ummiyin yang tidak menulis, yang tidak membaca. Qala Ibnu Sayyad lin Nabi, maka Ibnu Sayyad kembali melemparkan pertanyaan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atasyhadu anni Rasulullah? Engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Farafadahu, maka Nabi menolaknya. Wa qala, dan bersabda, amantu billahi wa birusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqala lahuma tara, maka Nabi tanya lagi kepada si Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Jadi ini tes pertama ya. Jadi Nabi bertanya kepada si anak kecil ini, Ibnu Sayyad yang baru mulai beranjak dewasa, belum sampai ke usia balik, kamu bersaksi enggak aku adalah utusan Allah? Kemudian dia balik tanya, anak kecil ya. Tapi perkaranya anak kecil ini beda dengan yang lain-lainnya. Kemudian Rasul bertanya lagi, apa yang sedang kamu lihat? Faqala Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad berkata, ya'tini shadiq wa kadhib, yang datang kabarnya kepadaku ada yang betul, ada yang dusta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khullit 'alaikal amr, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si Ibnu Sayyad ini, ya emang kabar yang disampaikan kepada kamu dicampur-campur, sehingga kamu nggak tahu mana yang betul, mana yang tidak betul. Jadi dukun itu kan sifatnya dia dapat wahyu dari setan yang mencuri kabar dari langit. Nah, setannya tadi terkadang itu dan seringnya itu mencampuri kabar tadi dengan berbagai macam kedustaan, sehingga antara kabar langit dengan kedustaan tadi campur, sehingga nggak bisa dipilah mana yang hak dan mana yang batil, mana yang betul, mana yang dusta. Kemudian setelah itu Nabi pun ngetes si Ibnu Sayyad ini khabba'tu laka khabi'an, ini ada sesuatu yang aku sembunyikan ini untuk kamu. Jadi ada sesuatu yang saya sembunyikan, kamu tahu enggak apa itu? Faqala Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad berkata, huwa duh, oh itu adalah duh. Ya, ini namanya setan ya. Setan itu lisannya beda dengan manusia. Mau nyebut dukhon, kepotong jadi apa? Duh gitu. Dukhon itu asap. Tapi Ibnu Sayyad cuma bisa bilang apa? Duh gitu tok. Enggak bisa mengatakan dukhon ya, karena wahyunya dari si setan cuma seperti itu. Faqala, maka Nabi bersabda alaihi salatu wasallam, ikhsa falan ta'du qadrak, uskut, diam kamu, gak bakal kamu bisa melampaui apa yang sudah ditetapkan untuk kamu. Faqala Umar, maka setelah Umar mendengarkan ucapan si anak kecil ini radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu, wahai Rasulullah, biarkan aku menebas kepalanya, menebas lehernya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab Umar,
In yakunhu, kalau memang dia itu betul-betul dajjal, falan tusallit alaih, kamu enggak bakal bisa membunuhnya. Wa illam yakunhu, kalau dia bukan dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka buat apa kamu bunuh dia? Enggak ada kebaikan di dalamnya kamu bunuh dia. Wa fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah, di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma tara, apa yang kamu lihat?" Qala ara arsyan 'alal ma', aku melihat ada singgasana di atas air. Wa qala Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tara arsy iblis 'alal bahr." Kamu sedang melihat singgasananya iblis di atas air, di atas laut. Wa ma tara, apa yang kamu lihat? Qala ara sadiqaini wa kadhiba, aku melihat dua kebenaran dan satu kedustaan, au kadhiban wa sadiqan, atau dua kedustaan dan satu kejujuran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lubbis alaihi da'uhu, dia ini tertipu ya, karena kabar yang didapat dari si setan ini campur-campur antara yang dusta sama yang betul. Da'uhu, tinggalkan dia. Qala wa qala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, intalaqa ba'da dzalika Rasulullah, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pergi setelah itu, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab ila nakhl, ke pohon kurma, allati fiha Ibnu Sayyad, yang di situ ada Ibnu Sayyad. Wa huwa yakhtal an yasma' min Ibnu Sayyad syai'an, dan beliau ingin mendengarkan sesuatu dari Ibnu Sayyad qabla an yarahu Ibnu Sayyad, sebelum Ibnu Sayyad melihatnya. Fara'ahu Nabi, maka Nabi pun melihatnya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muttaji', dia dalam kondisi sedang tidur-tiduran, yakni fi qatifah lahu fiha ramzah atau ramzah, di apa, taib. Fara'at ummu Ibnu Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibnu Sayyad tadi sedang santai-santai tadi, dan Nabi mengendap-endap untuk melihat kondisi Ibnu Sayyad tadi, ternyata ibunya si Ibnu Sayyad melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi judu'in nakhl, di mana beliau sedang bersembunyi di pohon kurma. Faqalat li Ibnu Sayyad, maka ibunya berkata kepada Ibnu Sayyad, ya Sof, wahai Sofi, huwa ismu Ibnu Sayyad, itu namanya Ibnu Sayyad, hada Muhammad, ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathara Ibnu Sayyad, maka dia langsung bangkit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lau taraktihi bayyan, kalau seandainya kamu tadi wahai ibunda gak mengingatkan si Ibnu Sayyad tadi, niscaya perkaranya jadi lebih jelas. Namun sayang, ibunya sudah memberitahukan terlebih dahulu kalau Nabi datang. Akhirnya Ibnu Sayyad langsung langsung jerengkal, langsung dalam kondisi sigap. Wa qala Abu Dzar, dan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsani ila ummi, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk datang kepada ibunya si Ibnu Sayyad ini. Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, Rasul bersabda, salha kam hamalat bih, coba tanyakan ngandungnya gimana, berapa lama. Fa'ataituha fasaltuha, maka aku mendatangi ibunya Ibnu Sayyad ini dan aku bertanya kepadanya. Faqalat, maka ibunya berkata, hamaltu bihi isnai asyra syahran, aku mengandungnya 12 bulan. Tsumma qala tsumma arsilni ilaiha, tsumma arsalni ilaiha, kemudian mengutusku lagi kepada ibunya tadi. Faqala salha an sayhatihi hina waqa, coba tanyakan ketika lahir tadi gimana, teriakannya gimana.
Qala faraja'tu ilaiha fasaltuha, maka aku kembali datang kepada ibunya, aku bertanya kepadanya. Qalat, maka ibunya berkata, soha sayhatas sabi ibnu Syahr. Dia langsung teriak suara bayi yang usia 1 bulan. Jadi anak kecil tadi kalau baru lahir kan teriakannya kan beda kan, tangisannya beda. Nah ini ketika si Ibnu Sayyatin lahir, suaranya sudah suara bayi anak 1 bulan. Tsumma qala lahu Rasulullah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si Ibnu Sayyad ini qad khabatu laka khibaan. Ini ada sesuatu yang aku sembunyikan dari kamu ini. Qala khabbata li khatmus syatin afra wa dukhan. Ibnu Sayyad menebak ini ada apa ini? Khatmus syat itu yang engkau sembunyikan dariku adalah ini apa? Kambing yang bagian depannya itu wadukhon dan asap. Qala fa arada an yaqul dukhon falam yastati. Jadi dia pengen mengatakan dukhon tapi enggak bisa. Faqala duh, maka si Ibnu Sayyad mengatakan duh, enggak bisa mengatakan dukhon. Jadi Nabi menyembunyikan sesuatu, 2 hal dari siapa? Dari si Ibnu Sayyad tadi. Yang pertama adalah bagian depannya kambing tadi sama dukhon, asap. Dan Ibnu Sayyad ingin menebak yang asap tadi, dukhon tadi. Ternyata enggak bisa mengatakan dukhon, hanya bisa mengatakan duh. Famtihanun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bid-dukhan, maka tesnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Sayyad tadi dengan kalimat dukhan atau asap tadi, liyata'araf ala haqiqati amri. Nabi ingin tahu bagaimana hakikat perkara si Ibnu Sayyad ini. Wal murad bid-dukhan huna qauluhu ta'ala, maksudnya asap ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Fartaqib, maka tunggulah yauma ta'tis sama', hari kedatangan langit nanti, bidukhanin mubin, yang akan mengeluarkan asap yang begitu nyata. Nanti hari kiamat nanti langit itu penuh dengan asap. Faqad waqa'a fi riwayati Ibnu Umar indal Imam Ahmad inni qad khabbatu laka khabian wa khabba'alah. Jadi di dalam riwayat Ibnu Umar, riwayatnya Imam Ahmad rahimahullah taala, isinya aku menyembunyikan sesuatu dari kamu, 1 hal, wa khabba'alah, dan Nabi menyembunyikan apa? Yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, hari di mana langit datang dengan asap yang begitu tebal. Qala Ibnu Ritun yaqta'un al-ibarah, di mana jin itu kalau ngomong mesti kata-katanya itu kepotong. Jadi asalnya dukhon jadi duh tok. Ya kalau dalam bahasa kita asap jadi as gitu tok, mungkin kayak gitu. Karena jin itu kalau ngomong enggak bisa sempurna seperti manusia. Walihadza qala huwa duh, oleh karena itu si Ibnu Sayyad ini mengatakan apa? Duh, yakni dukhan maksudnya adalah asap. Wa indaha arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatahu wa annaha syaitaniyah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu hakikatnya si Ibnu Sayyad itu siapa. Dia adalah setan. Faqala lahu, maka Rasul berkata kepada Ibnu Sayyad, ikhsa, diam kamu. Falan ta'du qadra, kamu enggak bakal bisa melampaui apa yang kondisi kamu seperti ini. Wafatuhu, yang jadi permasalahan juga terkait misteri Ibnu Sayyad ini adalah kematiannya juga. Bagaimana terkait dengan kematian si Ibnu Sayyad ini? Jadi apakah dia betul-betul dajjal atau tidak? Coba kita lihat. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, faqadna Ibnu Sayyad yaumal harrah.
pada hari perang Harrah itu kami kehilangan Ibnu Sayyad. Entah kemana dia. Jadi misterinya masih menjadi misteri sampai hari ini. Bagaimana dan di mana dan kemana Ibnu Sayyad itu. Waqad sahhaha Ibnu Hajar hadir riwayah. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mensahihkan riwayat Jabir bin Abdillah ini wa dha'afa qawla man dhahab ila annahu mat fil Madinah. Beliau mendhaifkan ucapan yang pendapatnya mengatakan dia mati di kota Madinah, wa annahum kashafu an wajhihi wa sallu alaihi, di mana mereka menyingkap wajahnya dan mensolatinya. Jadi intinya Ibnu Sayyad itu hilang pada kejadian perang Harrah. Artinya sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Karena para sahabat itu rata-rata diketahui bagaimana matinya, bagaimana wafatnya. Nah, Ibnu Sayyad ini nggak diketahui kondisinya bagaimana, entah kemana dia perginya. Apakah dia sampai hari ini masih ada atau tidak? Allah a'lam bishawab. Apakah dia dajjal yang betul-betul dajjal atau tidak? Makanya Nabi mengatakan kepada Umar tadi, radhiyallahu ta'ala anhu, yang pengen membunuhnya menebas kepalanya. Kalau itu dia dajjal, kamu nggak bisa membunuh dia. Kalau dia bukan dajjal, maka buat apa kamu bunuh dia? Hal Ibnu Sayyad huwa dajjal akbar. Apakah Ibnu Sayyad itu betul-betul dia adalah dajjal yang akhir zaman nanti yang bakal menyesatkan manusia yang begitu banyak? Madha fil kalam ala ahwal Ibnu Sayyad wa imtihanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Pembahasan perbincangan terkait dengan kondisi Ibnu Sayyad dan tesnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ma yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mutawaqqifan fi amri Ibnu Sayyad. Tesnya Nabi tadi menunjukkan alaihi salatu wasallam, beliau itu nggak tahu hakikat Ibnu Sayyad, apakah dia itu dajjal betulan atau bukan. Nabi tawakuf, nggak ada kejelasan. Nabi berusaha mendatanginya, dia dukun jelas, tapi apakah dia itu dajjal betulan atau tidak, Nabi tawakuf di sini, tidak tahu siapa dia. Li'annahu lam yuha ilaihi annahu dajjal wala ghairi. Karena tidak diwahyukan kepada Nabi apakah Ibnu Sayyad itu betul-betul dajjal atau bukan. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yahlif 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Ibnu Sayyad huwa dajjal. Di mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibnu Sayyad itulah dajjal. Wa lam yunkir alaihi dzalika Rasulullah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan atau sumpahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Jadi di sini semakin misterius apakah Ibnu Sayyad itu betul-betul dajjal atau bukan. Wa kana ba'du sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yara ra'ya Umar, di mana sebagian banyak para sahabat mereka berpendapat sama seperti pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa yahlif anna Ibnu Sayyad wa dajjal, bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad itulah dajjal. Kama thabata dzalika an Jabir wa Ibnu Umar wa Abi Dzar, sebagaimana itu yang telah valid dari Jabir dan Ibnu Umar dan Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhum. Fil hadis, di dalam hadis an Muhammad ibn Munqadar qala, beliau berkata, ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlif billah. Aku melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bersumpah atas nama Allah Ta'ala, inna Ibnu Sayyad huwa dajjal. Ibnu Sayyad dialah itu dajjal. Qultu, aku bertanya, tahlif billah, engkau bersumpah atas nama Allah Ta'ala? Qala, maka Jabir berkata, inni sami'tu, aku mendengar Umar radhiyallahu ta'ala anhu yahlif ala dzalika, bersumpah akan perkara ini, inda Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunkirhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tidak mengingkarinya sama sekali. Menunjukkan bahwasanya sumpahnya Umar ini, kalau Ibnu Sayyad adalah dajjal, adalah betulan, dia adalah betul-betul dajjal. Wa an Nafi', dan dari Nafi'. Nafi' ini gurunya Imam Malik
Qala, beliau berkata, kana Ibnu Umar yaqul. Jadi Ibnu Umar itu berkata, "Wallah, ma asyukku anal Masih Dajjal ibnu Sayyad." Demi Allah, saya enggak ragu lagi bahwasanya Masih Dajjal itu ya Ibnu Sayyad itu. Wa an Zaid ibni Wahb, dan dari Zaid bin Wahab. Qala, beliau berkata, qala Abu Dzar berkata radhiyallahu ta'ala anhu, li an ahlif 10 marrat. Saya bersumpah 10 kali. Anna ibnu Sa'id wa Dajjal, bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, ahabbu ilayya min an ahlif marratan wahidan annahu laysa bih. Lebih aku sukai daripada sumpah sekali menyatakan dia bukan Dajjal. Wa an Nafi', dan dari Nafi' qala laqiya Ibnu Umar ibnu Sa'id fi ba'di turuqil Madinah. Dari Nafi' berkata, Ibnu Umar menjumpai Ibnu Sayyad ini di sebagian jalanan kota Madinah, faqala lahum qawlan aqdabahu. Maka Ibnu Umar mengatakan sesuatu yang membuat si Ibnu Sayyad ini marah. Fantafakha hatta mala'a sikkah. Maka dia langsung berdedek gitu. Fadakhala Ibnu Umar al-Hafsah wa qad ballaghaha. Maka tadi yang Ibnu Sayyad itu berdedek langsung badan jadi gede itu saking marahnya. Maka Ibnu Umar masuk ke rumahnya Hafsah memberitahukannya. Faqalat salah, maka Hafsah berkata, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ma aradta min Ibnu Sayyid, kamu mau apa dari Ibnu Sayyad itu? Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apakah kamu enggak tahu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan Ibnu Sayyad ini, innahu yakhruj min ghadbatin yaqdabuha. Jadi kondisi terkait dengan kondisi Ibnu Sayyad ini, di mana Ibnu Umar mencaci maki Ibnu Sayyad sampai dia marah semarah-marahnya, sampai badannya itu hampir meledak memenuhi jalan yang tadi dilewati tadi. Maka setelah menjumpai Hafsah dan diceritakan tadi terkait marahnya si Ibnu Sayyad ini, maka Hafsah berkata, innama yakhruj min ghadbatin yaqdabuha. Dia nanti akan muncul gara-gara kemarahan yang dia marah entah apa sebabnya. Jadi Dajjal nanti yang masih di kerangkeng di sebuah pulau itu kan dirantai. Jadi ceritanya Dajjal itu muncul di tengah-tengah manusia di akhir zaman. Ceritanya gimana? Dia itu marah. Nah, ketika marah tadi kan badannya jadi gede tadi, membesar. Otomatis rantai yang dililitkan tadi menjadi menjadi pecah. Dan akhirnya belenggunya jadi jadi terurai semua sehingga dia keluar, muncul, dan akhirnya dia menfitnah manusia, menguji agama mereka, memaksa mereka masuk ke dalam agamanya si Dajjal tadi. Ini kisahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi ketika tadi Ibnu Umar menjumpai Ibnu Sayyad di tengah jalan kemudian dicaci maki, maka badannya langsung menggede gini. Sampai jalan itu hampir penuh dengan badannya si Ibnu Sayyad tadi. Maka Hafsah mengatakan, innama yakhruj min ghadbatin yaqdabuha.
dia nanti Dajjal yang akhir zaman itu akan muncul gara-gara apa? Dia marah, badannya langsung membesar, akhirnya rantainya jadi protol semua. Wa fi riwayatin an Nafi, dan dari riwayat Nafi, qala Ibnu Umar berkata, laqituhu marratain, aku menjumpai Ibnu Sayyad itu 2 kali. Qala falaqituhu faqultu li ba'dihim, maka aku menjumpainya dan aku mengatakan pada sebagian mereka, hal tahaddatsuna annahu, apakah kalian mengatakan bahwasanya dia adalah dia Dajjal itu? Qala la wallahi, tidak, demi Allah. Qala qultu kadzabtani, kamu dusta. Wallahi laqad akhbarani ba'dukum annahu lan yamut hatta yakuna aktsarukum malan wa walada. Fakadzalika huwa za'amul yaum. Telah datang kabar kepadaku dari sebagian kalian mengatakan dia enggak bakal mati sampai apa? Sampai kalian mempunyai anak yang banyak dan harta yang banyak. Qala fatahaddatsna thumma faraqtuhu, kemudian aku meninggalkan dia. Qala falaqituhu marratan ukhra, maka aku menjumpainya pada kesempatan yang lain. Wa qad nafarat ainaihi, dan matanya sudah berubah. Qala faqultu mata fa'alta ainuka ma ara, sejak kapan matamu berubah jadi gitu, kayak gitu? Qala la adri, maka Ibnu Sa'id berkata enggak tahu. Faqultu la tadri wa hiya fi ra'sik, kamu enggak tahu matamu ada di kepalamu itu. Qala insyaallah khalaqaha fi 'asak hadhihi, kalau Allah berkehendak maka Allah akan menciptakannya di tongkatmu ini. Qala fanakhara fa ashaddi nakhiri himarin sami'tu, maka dia marah semarah-marahnya seperti nakhirnya himar yang pernah aku dengar. Qala fa za'ama ba'du ashabi anni darabtuhu, maka sebagian muridku mengatakan aku memukulnya bi'ason dengan tongkat. Karena sema'i yang ada padaku hatta takassarat, sampai patah-patah. Wa ama ana wallahi ma sya'artu, adapun aku enggak merasa seperti itu. Qala wa ja'a hatta dakhala ala mu'minin, maka datanglah Ibnu Umar dan menjumpai mu'minin wa haddatsaha, maka Ibnu Umar menceritakan kepada Hafsah tadi. Faqalat ma turidu ilaihi, emang kamu mau apa dari Ibnu Sayyad itu? Alam ta'ala annahu qad qala, tidak tahukah kamu bahwasanya Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, inna awwal ma yab'atsu 'alan nas ghadabun yaghdabu, nanti munculnya Dajjal itu ya gara-gara dia marah sehingga dia bisa keluar untuk menguji manusia. Wa kana Ibnu Sayyad yasma' ma yaquluhu an-nas fi, dan Ibnu Sayyad itu mendengarkan desas-desus gunjingan para manusia kepadanya. Fayata'adza min dzalika katsira, maka dia sangat terusik sekali. Wa yudafi an nafsihi bi annahu laisa dajjal, maka Ibnu Sayyad membela dirinya, dia bukan dajjal. Wa yahtaju ala dzalika bi anna ma akhbara bih an-nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatid dajjal la tantabiq alaih, dia berhujjah, berdalil bahasanya sifat-sifat Dajjal yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam itu enggak ada pada dirinya. Fa fil hadits an Nabi Sa'id al-Khudri, di dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kharajna hajjajan aw umaran wa ma'ana Ibnu Sayyad, kami suatu ketika pernah pergi untuk menunaikan haji atau umrah, dan di dalam rombongan ada Ibnu Sayyad. Qala fa nazalna manzilan, maka di tengah jalan kami mampir sejenak. Fatafaraqan nas, maka orang-orang pada pencar untuk cari tempat berteduh ya. Fa baqitu ana wa huwa, tersisa aku dan dia Ibnu Sayyad ini. Maka Abu Sa'id al-Khudri ini ya gemetar, enggak karu-karuan ya, soalnya di depan dia ada Dajjal gitu loh. Fastauhashtu minhu wahsyatan syadidah, aku jadi takut sekali sama si Ibnu Sayyad ini. Mimma yuqal alaihi, karena desas-desus yang selama ini, isu yang selama ini terkait dengan dia. Qala wa ja'a mimata'i, ternyata dia datang dengan barang bawaannya. Fa wada'ahu ma'a mata'i, maka dia meletakkan barangnya di barangku juga. Faqultu innal har syadid, maka aku mengatakan ini panas sekali ya siang ini. Falau wada'atahu tahta tilka syajarah, coba kamu letakkan di bawah pohon itu. Qala fa fa'al, maka si Ibnu Sayyid melakukannya. Qala farufi'at lana ghanam, maka dibawakan kepada kami
kambing, fantolak, maka pergi, faja bi asin, kemudian dia membawakan apa itu namanya yang dipakai masak itu. Faqala isyrab ya Aba Sa'id, kemudian si Ibnu Sayyid berkata, wahai Abu Sa'id, silakan minum masakan kambingnya tadi. Fakultu innal har syadid, aku masih mengatakan ini masih panas sekali. Wal laban har, susunya juga panas. Ma bi illa wa ani akra an asyrab an yadihi. Jadi aku intinya enggak pengen minum sesuatu dari tangan dia. Aqala akhud an yadihi, atau mengambil sesuatu dari tangan dia. Faqala, maka si Ibnu Sayyid ini paham terkait dengan Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Jadi Ibnu Sayyid ini karena dia sangat terusik dengan ucapan gunjingan orang-orang terhadap dia bahwasanya dia adalah Dajjal, maka dia curhat kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan, aku pengen meletakkan tali, fa u'alliquhu bi syajarah, aku taruh di pohon. Tsumma akhtaniqu mimma yaqulu linnas, saya pengen bunuh diri kendat. Pengen bunuh diri saja gara-gara orang-orang mengatakan terkait aku seperti ini. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulullah, yang tidak pernah ada hadis Rasul yang tersembunyi darinya. Ma khafiya alaikum ma'asyal ansar, enggak ada yang tersembunyi dari kalian wahai ma'asyal ansar. Alasta min a'lamin nas bi hadithi Rasulillah, bukankah engkau wahai Abu Sa'id orang yang paling tahu dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu kafir? Wa ana muslim, saya ini muslim. Awalaysa qad qala Rasulullah, bukankah Rasul mengatakan alaihi wasallam huwa aqim, dia mandul, enggak bisa punya anak, la yuladulahu, dia enggak punya anak. Wa qad taraktu waladi bil Madinah, aku punya anak di kota Madinah. Awalaysa qad qala Rasulullah, bukankah Rasul mengatakan alaihi wasallam la yadkhul Madinah wala Makkah, dia enggak bisa masuk Madinah dan Mekah. Wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah, dan aku dari kota Madinah, aku pengen datang ke kota Makkah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hatta kittu an a'dzurahu, hampir aku ngasih dia udzur. Tsumma qala, kemudian berkata, ama wallahi inni la'arifuhu wa a'rifu maulidahu. Kemudian Abu Sa'id berkata, demi Allah aku tahu dia dan aku tahu kelahiran dia. Wa aina huwal an, dan di mana dia sekarang? Qala qultu lahu tabban lak sa'iril yaum, maka aku berkata kepada dia, celaka kamu sepanjang hari. Qala Ibnu Sayyid fi riwayah, Ibnu Sayyid dalam satu riwayat berkata, ama wallahi inni la'almul an. Jadi setelah Abu Sa'id tadi mendengarkan hujah-hujahnya Ibnu Sayyid tadi, ternyata Ibnu Sayyid berkata apa? Ama wallahi inni la'arifuhu wa arifu maulidahu aina huwal an. Jadi Ibnu Sayyid itu terusik dengan ucapan orang-orang terkait dirinya. Dajjal itu kafir, saya muslim. Dajjal gak bisa masuk Madinah, saya bisa masuk Madinah, saya tinggal di kota Madinah. Dajjal itu mandul, gak punya anak, saya punya anak. Jadi Abu Sa'id mendengarkan keluh kesahnya Ibnu Sayyid tadi, hampir ngasih dia udzur. Anehnya setelah itu Ibnu Sayyid berkata, demi Allah saya tahu di mana Dajjal sekarang. Demi Allah saya tahu siapa Dajjal itu dan kapan dia lahirnya dan sekarang dia ada di mana, saya tahu. Maka Abu Sa'id dengar kata-katanya Ibnu Sayyid ini langsung mengatakan apa? Tabban lak, celaka kamu sa'iril yaum, sepanjang hari. Jadi ucapan Ibnu Sayyid, ama wallahi inni la'alam al-an haitsu huwa, demi Allah saya tahu sekarang di mana dia. Wa arifu abahu wa ummah, saya tahu siapa bapaknya dia, siapa ibunya. Qala wa qila lahu, kemudian dikatakan kepada si Ibnu Sayyid tadi, ayasurruka annaka dzaka rajul, kamu suka laki-laki itu adalah kamu? Faqala,
Maka Ibnu Sayyid berkata, lau uridu alayya ma karihtu, kalau seandainya itu memang betul itu ditawarkan kepadaku, saya enggak menolaknya. Saya enggak membencinya. Wa hunaka ba'du riwayat allati ja'at fi sya'n Ibnu Sayyid. Jadi sekarang semakin ambigu status Ibnu Sayyid ini. Jadi kemungkinan besar ya dia itu Dajjal. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan terkait dengan Ibnu Sayyid ini, taraktu dzikraha huna khasyatal italah, yang aku enggak menyebutkan di sini karena takut semakin panjang pembahasannya. Wa li'anna ba'dul muhaqqiqin ka Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar wa ghairuhuma radduha li dha'fi asanidiha, dan kemudian para pakar hadis seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menolak riwayat tersebut karena sanadnya lemah. Wa qadil tabasa ulama ma ja'a fi Ibnu Sayyid, di mana para ulama juga banyak mereka itu bingung terkait dengan Ibnu Sayyid. Wa askal alaihim amru, dan perkaranya juga ambigu sekali. Famin qail, sebagian mengatakan innahu dajjal, dia adalah dajjal. Dia adalah dajjal. Wa yahtaju ala dzalika ma sabaqa dzikruhu min halfi ba'di sahabah. Hujjahnya adalah yang telah disebutkan tadi, di mana sebagian para sahabat bersumpah bahwasanya dialah dajjal itu. Wa bima kana min amrihi ma'a Ibnu Umar wa Abu Sa'id, dan yang terkait kasus perjumpaan Ibnu Umar dengan Ibnu Sayyid tadi, dan begitu pula Abu Sa'id dengan Ibnu Sayyid tadi, yang nampak jelas dia itu betul-betul dajjal. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna Sayyid laisa huwa dajjal. Sebagian ulama mengatakan Ibnu Sayyid bukan dajjal. Wa yahtaju an ala dzalika bi hadits Tamim Ad-Dari. Hujjahnya adalah hadisnya Tamim Ad-Dari yang sudah pernah kita bahas juga, dan nanti akan kita baca juga, tapi tidak di kesempatan ini, tapi di kesempatan yang berikutnya karena waktunya entah cukup atau tidak, karena hadisnya sangat-sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Jadi intinya hadisnya Tamim Ad-Dari itu adalah waktu itu Tamim Ad-Dari bersama 30 orang dalam rombongan, waktu itu masih Nasrani ya. Itu naik kapal kemudian diombang-ambing sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian ketika terdampar di pulau tadi, ada hewan yang rambutnya banyak sekali, nggak diketahui bagian depannya mana, belakangnya mana. Dan hewan tadi bisa ngomong bahwasanya dia adalah jasasah. Jasasah itu yang bagian pengintai atau CCTV atau bagian apa? Bagian untuk memantau kondisi pulau itu seperti apa. Kemudian si jasasahnya tadi ngajak rombongan Tamim Ad-Dari untuk masuk ke dir. Dir itu seperti kuil atau apa gitu, yang para rombongan yang tersesat di lautan tadi ingin tahu sesuatu terkait dengan jasasah tadi. Maka si jasasah mengatakan, datang saja ke kuil situ. Itu ada orang di situ yang dia tahu kabar yang ingin kalian tanyakan. Maka ketika orang-orang tadi diajak masuk ke kuil tadi, maka mereka ketakutan, khawatir si jasasah ini adalah setan. Maka mereka pun bergegas untuk datang ke mana? Datang ke kuil tadi. Ternyata di situ ada orang yang badannya sangat besar sekali, kokoh orangnya, tangannya dirantai kayak gini, lututnya juga dirantai pakai besi. Qulna wailaka ma anta, kami bertanya, wailak, celaka kamu, siapa kamu ini? Maka si Dajjal tadi menjawab, qad qaddartum ala khabari, kalian sudah kalian ini sudah ditakdirkan untuk tahu terkait dengan kabarku, fa akhbiruni ma antum, kasih tahu aku siapa kalian.
Maka mereka mengatakan, nahnu unas min Arab, kami dari kalangan Arab. Raqibna fi safinatin bahriyah, kami naik kapal. Fasadafnal bahra hina ghtalam fala'iba binal maut syahran thumma arfa'na ila jaziratika. Dan kami naik kapal tadi ternyata diombang-ambing sama ombak lautan selama sebulan sampai kami terdampar di pulaumu ini. Maka kami dapati jasasah tadi, kemudian jasasah tadi mengajak aku untuk datang ke kuil ini untuk menjumpai kamu. Dan kamu, katanya si jasasah tadi, tahu dengan kabar yang sedang terjadi di Jazirah Arab sekarang ini. Maka kami datang kepada kamu. Maka si Dajjal mulai bertanya, akhbiruni an-nakhli baisan, coba tanyakan kepadaku, kabarkan kepadaku bagaimana dengan kebun korma yang ada di Baisan. Qulna, maka kami menjawab, terkait apa masalah kebun korma di Baisan tadi? Dajjal berkata, aku bertanya tentang kormanya apakah masih berbuah? Maka rombongan berkata, iya. Qala, maka Dajjal mengatakan, nanti sudah hampir itu enggak berbuah lagi nanti. Akhbiruni an Buhairah Tabariyah, coba kabarkan kepadaku terkait dengan danau Tabariyah, Tabaristan yang ada di Yordania sana. Qulna, kami bertanya, ada apa dengan Tabariyah itu? Maka Dajjal berkata, apakah di situ ada airnya? Qalu, iya. Maka mereka mengatakan, iya, airnya masih banyak. Maka Dajjal berkata, sesungguhnya airnya nanti akan habis. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian Dajjal bertanya tentang Nabi Al-Ummiyin. Ma fa'al, apa yang dia lakukan? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazal Yathrib. Dia sudah keluar dari Makkah dan tinggal di Yathrib. Qala aqatalahul Arab, apakah orang Arab memeranginya? Qulna na'am, ya. Kaifa sana'a bihim, bagaimana yang dia lakukan pada mereka? Maka kami kabarkan kepada Dajjal tadi bahwasanya mereka menjadi pengikutnya Nabi Muhammad dan mentaatinya. Qala lahum qad kana dzalika, iya, memang betul seperti itu. Iya, betul. Amma inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu, maka Dajjal mengatakan, ya, itu baik bagi mereka mentaati si nabi tersebut. Wa inni mukhbirukum inni anal masih, maka aku kabarkan kepada kalian, aku inilah Masih Dajjal. Wa inni usyik an yu'dhan li fil khuruj fa akhruj, dan hampir-hampir aku diizinkan keluar. Maka aku keluar, fa asiru fil ardi, maka aku akan menjelajahi bumi. Tidak ada satu kampung pun yang aku tinggalkan kecuali aku akan masuk ke situ. Fi arba'ina lailah, selama 40 hari. Ghaira Makkah wa Thayyibah, selain Makkah dan Madinah. Fahuma muharramatan alayya kiltahuma, keduanya diharamkan atas aku, tidak bisa masukinya. Setiap kali aku masuk ke dalam kota Makkah dan Madinah, maka malaikat-malaikat sudah menyambutku dengan pedang-pedang mereka yang terhunus menghadangku untuk masuk ke dalam kota tersebut. Dan setiap naqab, pintu-pintu masuk kota Madinah itu ada malaikat yahrusunaha yang menjaganya. Maka Rasul mendengarkan kisah tersebut, maka Rasul pun di mimbar langsung bangkit berdiri mengatakan, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah thayyibah, inilah thayyibah, inilah thayyibah, yaitu kota Madinah yang dimaksudkan dalam hadis Dajjal tersebut. Maka hadis ini menjadi hujjah sebagian ulama bahwasanya Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal. Jadi intinya ada perbedaan di antara para ulama terkait dengan Ibnu Sayyad, apakah dia itu Dajjal betulan ataukah Dajjal yang dimaksudkan adalah yang ada di pulau tadi. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita kembali lanjutkan pembahasan terkait Ibnu Sayyad. Bagaimana pendapat para ulama terkait Ibnu Sayyad itu, apakah dia Dajjal betulan yang muncul di akhir zaman atau tidak. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan